Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Mubarakah. Saya dari kelas APN 3B. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri saya, yaitu mengenai pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Namun, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari pengeluaran pemerintah. Pertama, apa itu pengeluaran pemerintah? Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan anggaran negara atau yang biasa disebut APBN dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian, adapun definisi pengeluaran pemerintah menurut para ahli, yang pertama, menurut Asmalia Danti tahun 2011, pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, menurut teori Piaget and Wiseman, teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajaknya. Terakhir, menurut Wagner, yaitu ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Yang pertama, tuntutan peningkatan perlindungan. Kedua, keamanan dan pertahanan. Ketiga, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Keempat, urbanisasi yang mengeringi pertumbuhan ekonomi. Kelima, tidak efisiennya birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. Oleh sebab itu, sebuah APBN tentunya harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan saling mengkoordinasi dengan wilayah-wilayah daerah. Hal tersebut agar pendanaan yang telah disusun dalam APBN memiliki keadilan dan transparansi kepada masyarakatnya. Kedua, yaitu pentingnya pengeluaran pemerintah. Seperti yang kita ketahui, agar terhindar dari inflasi yang tinggi, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko inflasi dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan penyebaran uang yang berlebihan yang berdampak buruk seperti inflasi ini. Intinya, peran pemerintah sangatlah penting karena pemerintahlah yang mencoba untuk memuluskan tingginya penyebaran uang ini demi mencapai sistem pertumbuhan ekonomi yang konstan yang lebih stabil ke depannya. Selain itu, dalam masalah pengangguran merupakan salah satu masalah yang pasti dimiliki oleh setiap negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah pun sama dengan cara masalah inflasi tadi, yaitu dengan mengurangi pajak. Dengan menerapkan kebijakan tersebutlah perekonomian akan terdorong dan menyebabkan perusahaan-perusahaan membuka lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Ketiga, jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Di dalam APBN, pengeluaran pemerintah Indonesia dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengeluaran rutin. Yang kedua yaitu pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam sehari-hari. Seperti misalnya belanja pegawai, contohnya itu seperti membayar gaji PNS, pensiunan, tunjangan, serta biaya perjalanan pegawai ketika menjalani tugas ke berbagai daerah. Selanjutnya, belanja barang. Belanja barang itu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contohnya seperti membeli kendaraan dinas untuk dipakai keluar daerah. Kemudian belanja modal. Belanja modal, dalam belanja modal ini biayanya itu dipakai untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Contohnya itu membeli peralatan mesin, membeli gedung-gedung siap pakai, dan membeli modal tanah. Adapun yang termasuk pengeluaran pemerintah yaitu bunga dan cicilan utang, karena dipakai untuk membayar pinjaman pokok, baik itu utang yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya juga seperti pos belanja. Kemudian selanjutnya yaitu belanja subsidi, yaitu bentuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Contohnya yaitu seperti subsidi pangan, raskin, subsidi BBM, dan subsidi pajak. Selanjutnya yaitu pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan pembangunan infrastruktur, seperti contoh perbaikan akses jalan, jembatan, gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit, dan bandara. Selanjutnya mengenai kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi adalah bantuan uang atau barang yang biasanya dikeluarkan dari pihak pemerintah untuk masyarakat melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jualnya itu dapat dijangkau masyarakat. Subsidi juga dapat memotivasi perusahaan untuk fokus pada kegiatan atau usaha bisnisnya yang menurut pemerintah adalah demi kepentingan publik, sehingga mendorong perilaku seperti penciptaan lapangan kerja, mengejar pendidikan, dan belanja konsumen. Selain itu, program subsidi ini juga dirancang untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah agar mereka juga bisa merasakan akses ke layanan kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Subsidi biasanya berupa pembayaran uang tunai, hibah, pinjaman federal, jaminan pinjaman, dan keringanan pajak. Tujuan kebijakan subsidi. Tujuan kebijakan subsidi ini yaitu dalam rangka meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga yang terjangkau. Pemberian subsidi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan pada masyarakat berpendapatan rendah dan meningkatkan produksi pertanian, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Contoh kebijakan subsidi. Yang pertama, kebijakan subsidi listrik.
Tujuan dari subsidi listrik ini untuk memberikan listrik di pedesaan dan instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan. Kedua, subsidi BBM dan gas LPG 3 kg. Subsidi dan gas LPG ini memiliki dampak besar dan langsung pada kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, subsidi pangan. Subsidi pangan adalah subsidi yang diberikan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin atau raskin melalui program operasi pasar khusus OPK atau beras bulog. Selanjutnya, subsidi pupuk. Volume pupuk bersubsidi di tahun 2016 direncanakan sebanyak 9,55 juta ton. Tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani dan mendukung program ketahanan pangan. Kemudian subsidi pajak DTP atau ditanggung pemerintah. Kebijakan pemberian subsidi pajak ini akan terus dilaksanakan di tahun 2016, sehingga insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atau obligasi pemerintah. Ya, mungkin itulah tadi pembahasan yang sempat saya bawakan mengenai pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.